Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Pak Bare Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, agak lama ya nggak bikin video ya. Agak repot nih teman-teman ya. Jadi kebetulan ada renovasi rumah. Ya bantu-bantu tukang lah ya, tipis-tipis aja sambil ngatur-ngatur. Ya untuk renovasi rumah. Oke lah teman-teman, saya akan mulai untuk menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Rosid Ocit K8E. Assalamualaikum Om Sanda. Alhamdulillah semenjak saya terapkan informasi soal burung tidak bongkar materi dari Om Sanda, sekarang mutah materi. Dan alhamdulillah masuk. Cuma ngeruji Om, izin bertanya Om, gimana ya caranya agar burung bisa nagan pas digantang? Semoga dijawab Om Sanda, terima kasih. Oke, setelah kita coba olah burung kita agar burung itu bisa kerja dengan bongkar materi, burungnya ngotot, nekan lawan. Dia punya ekspresi di mana dia burung jantan yang siap beraksi untuk tarung kan gitu ya. Jadi kalau aku sendiri teman-teman, kalau boleh jujur ya, saya itu kalau ngerawat burung, untuk khususnya burung yang dilombakan, di mana burung itu bukan hanya sekedar kerja saja, bukan hanya sekedar bunyi saja. Target saya sama seperti mana kalian, burung kerja top perform dan burungnya juara. Burung yang saya maksud top perform itu adalah bukan hanya sekedar bunyi, bukan hanya sekedar gacor, tetapi burung juga harus bisa mengekspresikan di mana burung itu benar-benar tarung. Gitu ya. Namanya juga tarung ya, harus ada ekspresinya. Oke. Setelah target tadi, burungmu yang tidak bongkar, akhirnya burungnya bongkar setelah mengikuti apa yang saya sarankan gitu ya. Akhirnya burungnya sudah bisa bongkar materi dan alhamdulillah juga masuk. Hanya saja PR-nya burungnya masih ada ngeruji. Oke. Setelah target itu tadi tercapai, sekarang untuk memaksimalkan lagi performa burung kita ya, bukan hanya kerja ngotot dan sebagainya, tetapi burung juga harus dituntut dia punya ekspresi dan burung itu main nagen. Karena kalau burung itu banyak tingkah, tentu saja ini akan jadi perbandingan ya, setidaknya juga akan jadi pengurangan nilai nantinya di saat burung itu kok banyak ngetip ya. Kalau banyak tingkah dia itu mencari musuh gitu ya dengan tekanan ya, insya Allah ya namanya juga ekspresi gitu teman-teman ya, dimana dia ada sumber suara yang mungkin menekan dia terus akhirnya cari sumber suara itu dan dia ekspresikan dengan dia nekan, dia dengan suara dan juga ekspresi ya gitu kan. Burung tarung kan begitu ya. Tapi kalau dia harus ada ngetip-ngetip, tentu saja ini akan jadi pengurangan nilai nantinya kalau terlalu banyak ngetip, terlalu banyak kerujinya. Oke, sekarang ke depannya yaitu PR-nya yaitu burungnya bisa kerja neken, bongkar, durasi, dan juga burung itu nagen ya, tidak ngetip-ngetip jeruji. Jadi gini Om ya, ini yang saya lakukan di burung saya. Toh juga kan di burungmu, contoh burungmu itu tipikalnya bagaimana kan saya tidak bisa melihat, tetapi setidaknya ini nanti akan jadi satu gambaran dan acuanmu untuk coba di burungmu. Dan saya rasa ini juga umum dilakukan banyak pemain ya, dimana ini adalah bentuk dari finishing. Burung kita sudah punya kesiapan, burung powerful, on fire gitu ya, tinggal finishingnya yaitu supaya burung kerja itu tidak harus ngetip-ngetip
Dia punya ekspresi bagus tapi tidak ngetip gitu ya. Respon ke burung bagus tapi tidak harus ngejar. Oke, gini aja Om ya. Jadi nanti kamu coba upayakan untuk mandi di H-1 atau di Halomba. Kok sesimpel itu Om? Nah, jadi gini ya, ini perlu teman-teman ketahui juga. Untuk burung-burung yang tidak ada permasalahan, burungnya tidak ada ngetip, atau burungnya mungkin bisa dikatakan burung kurang agresif gitu ya. Kalau kamu coba mandikan di H-lomba, H-1 atau di Halomba, ya, burung itu akan nampak kayak drop. Malah burungnya nggak kerja. Ya. Oke, burung mungkin tetap ada berbunyi, bongkar materi, tapi nampak kayak kurang agresif. Ini untuk normalnya burung. Kalau tidak ada kendala terlalu agresif. Nah, karena di sini tadi jelas dikatakan burung sudah enak, burung mutah materi, juga burung sudah ada intinya burung udah kerja lah gitu ya. Cuman ada ngetipnya saja. Coba saja Om nanti kamu mandikan burungmu itu di H-1 lomba. Dirasa kurang, kok masih banyak ngetipnya, coba nanti di H-lomba. Oke, nah untuk selanjutnya nih, kalau seumpama udah dimandikan kok tetap aja seperti itu. Nah langkah selanjutnya, toh kita ini kan sebagai pemain, kita sudah punya bahan burung yang bagus, burung punya modal yang bagus, gimana caranya seorang pemain itu untuk memaksimalkan performa burung kita di lapangan, kan begitu ya. Nah nanti kalau dirasa ini, dirasa kok kayak tetap ada ngetipnya, atau mungkin tidak ngetip, udah selesai nih tidak ngetipnya, ya kan? Bukan berarti sudah cukup di situ saja. Ya, artinya kan ngetip atau tidak ngetip, atau keluhanmu itu tadi terjawabkan atau tidak gitu ya. Anggap aja burungmu itu tadi sewaktu kamu coba untuk olah mandi di H-1 atau di H-lomba, kok dia masih ada ngetip gitu ya. Ya. Terus burungmu anggap saja sudah selesai nih nggak ngetip. Tapi yang nama pemain itu tadi saya bilang pengennya memaksimalkan lagi, dan ini saran tambahan dari saya lah ya. Coba saja begini Om, karena kita sudah bicara tentang finishing, kita sudah bicara ranah settingan lomba, artinya memang burung yang sudah punya kesiapan, yang saya bilang tadi burung itu on fire, full power, kayak gitu ya. Ya, burungnya udah on fire nih burungnya, siap betul tarung ya, dan dia juga ada full power lah istilahnya begitu, dimana dia punya kondisi yang bagus. Oke, nah tidak ada salahnya kita coba untuk sedikit menambahkan ya, dan ini juga umum loh, umum pemain-pemain itu juga lakukan itu, dimana supaya burung itu betul-betul bukan hanya durasi saja, tetapi dimana burung yang istilahnya dia punya tenaga yang bagus, burung itu mainnya juga tidak setengah hati, burung itu pasti mainnya full power nantinya, paham ya? Jadi tidak ada salahnya nantinya, ini saya bilang tadi ya, entah itu selesai ngetipnya atau tidak gitu ya. Kalau udah selesai ngetip sekalipun bukan berarti ini kamu hanya stuck di situ saja. Tidak ada salahnya kamu untuk memaksimalkan lagi. Oke? Nah, kamu bisa terapkan nanti di burungmu mulai di H-3. Jadi kita lihatnya di gini ya, entah kamu mandinya burung itu di hari apa gitu ya. Tapi yang jelas anggap aja kalau kamu main hari Minggu ya, hari Rabu itu burung sudah mandi. Itu untuk menjelang lomba di hari Minggu ya. Rabu mandi. Setelah Rabu mandi, Sabtu itu kamu mandikan untuk terakhir kalinya. Ya, terus besoknya kan lomba begitu ya. Tapi dimulai dari hari Rabu itu kamu mandikan dulu. Terus mulai setelah itu kan nanti dimulai di hari Jumat, Sabtu, Minggu kan begitu ya. Kita sudah mulai untuk masuk ke settingan lomba nih. Pengondisian pun juga pengondisian lomba. Yang tadinya mungkin burung ya asal kita habis jemur terus kita cuman kerodong saja. Terus mungkin burung juga ada sedikit ngerespon
di lokasi rumahmu atau terkena suasana yang burung gacor dan sebagainya gitu ya. Coba ini lebih ditertibkan lagi nih burung nih. Jadi mulai dari pengondisian H-3 ini burung sudah dikondisikan supaya burung tidak harus membuang tenaga. Di saat burung yang on fire, biasanya burung itu responnya bagus gitu ya. Kita coba lebih mengkondisikan burung itu supaya dia tidak harus ngerespon ini, supaya dia betul-betul menjaga tentang stamina dan tenaga dia. Oke. Terus setelah itu boleh nih kita masuk ke setut pakan. Bisa kamu mulai di hari Jumat itu ya kan, Jumat, Sabtu sampai Minggu kamu setut ya, kamu olah nih. Kamu mulai dari mana dulu nih enaknya nih setut ini ya. Kalau burung itu kecenderungan, ini kan bicara tentang kondisi tenaga dan juga sedikit ada menaikkan birahi ya. Soal EF ini sebenarnya juga kompleks nantinya. Apalagi kita sudah masuk ke arah settingan lomba kan begitu. Tetapi lebih spesifiknya begini. Di saat kamu punya burung, anggap aja burungmu itu dengan respon itu nampak kayak burung respon karena dia emosi, karena dia victor gitu ya. Kamu bisa mainkan nih di sini yaitu main kroto. Ya kan? Kamu main kroto nih. Ya, kenapa main kroto? Karena kroto itu sendiri gitu ya, diyakini dia akan lebih cepat untuk menaikkan birahi di burung kita. Oke? Om, nanti burungnya tambah birahi dan burungnya jadi kayak nampak OB gitu. Wah, kamu jangan takut itu. Jadi teman-teman, namanya seorang pemain, namanya seorang joki, di saat dia bisa mengolah burung, mereka apalagi kalau joki-joki itu ngerawat burung orang lain, dia itu malah punya keberanian gitu ya, dan dia tahu ya. Ya anggap aja burung ini kalau dia olah seperti ini, takutnya kan kalau kalian takutnya burungnya rusak gitu ya. Joki ini tidak punya beban sebenarnya malahan. Lebih enak dan sebenarnya bebannya juga nggak harus sebesar itu. Ya kan? Artinya apa? Semua itu memang ada spekulasi gitu ya, ada resiko. Tapi nggak ada ceritanya teman-teman hari ini kamu coba untuk terapkan dalam kurun waktu. Anggap aja 1 minggu dalam upayamu untuk supaya burungmu lebih powerful lagi gitu ya. Burungmu lebih top perform lagi kerja di lapangan. Anggap aja ini mulai dari 1 minggu ini dan di 3 hari sebelum hari H itu kan penambahan EF di situ ya, yang orang-orang mungkin takut kalau burungnya ada perubahan yang cukup drastis di burungnya, terus akhirnya burungnya rusak. Ini kan cuma 3 hari ini aja. Sebenarnya teman-teman, ini tidak akan menjadikan burungmu rusak jangka panjang. Saya jamin itu dan kamu harus percaya dengan saya. Kalau hanya dengan 3 hari itu, terkecuali kalau kamu lakukan itu berlarut-larut. Burung udah kelihatan kayak nggak cocok, ya kan? Anggap aja udah burung ini nggak kelihatan nggak cocok nih, diteruskan aja, ya. Dia ada waktu mungkin 1 bulan, 2 bulan terus-terusan seperti itu, kemungkinan dia akan rusak jangka panjang, iya. Tapi kalau hanya sebatas waktu itu saja, di 3 hari ini kamu pengen mencoba gitu ya, mencari settingan, tidak ada ceritanya itu kok rusak jangka panjang. Oke? Nah, di situ saya lihat memang banyak ya orang-orang ini agak takut di situ, cari aman aja. Tapi ingat, seorang joki, seorang ngerawat burung itu, dia itu juga berani untuk berspekulasi. Apalagi kalau dia itu ngerawat burung orang lain. Paham kamu? Kalau burungnya nggak selesai nih, jadi nggak enak nih mainnya, dia akan mengatakan sama bosnya, aduh bos, ini burungnya sulit untuk disetting. Cuman itu aja gitu ya. Jadi itu kembali lagi ya, Om nanti coba saja ya, kamu mainkan di sini. Kalau tadi saya lihat ya, kalau saya bilang tadi kalau dia burung itu kecenderungan agresif gitu ya, hubungannya dengan karakter dia, temperamennya naik gitu kan saat dikondisikan ini, mainkan setut itu pakai kroto. Kalau burung itu nampak kayak burung kecenderungan tuh burung ini kalau sudah naik birahi on burungnya gitu ya, itu kalau diprovokasi saat kita coba untuk mengkondisikan itu tadi ya, itu biasanya lihat kita aja burung itu ada ngecun. Artinya kalau sudah seperti ini, burung itu udah enaknya, konaknya udah mentok nih. Nah di situ baru kamu mainkan jangan kroto, kamu mainkan bisa jangkrik ya, atau kamu mainkan dengan ulat Hongkong. Anggap aja yang paling aman untuk tahap awal mainkan pakai jangkrik aja lah, gitu ya.
pakai jangkrik aja. Terus nanti kalau dirasa kok kurang nih menurutmu, kamu bisa tambahkan di hongkong itu. Nggak usah banyak-banyak. Banyak atau tidak kembali ke kebutuhan burung. Ya, tetapi ya itu tadi saya mengatakan jangan banyak-banyak, itu jangan kamu pukul rata lah. Burung itu harus banyak semua, itu juga enggak. Nah disinilah kamu coba untuk jajaki lagi. Insya Allah nanti burungmu itu bukan hanya ini ya, karena juga soal burung banyak tingkah ngetip itu juga ada hubungannya, yaitu tadi ada kekurang tenaga itu juga ada. Mungkin di sesi-sesi akhir lomba. Karena kalau burung sudah punya keinginan tarung yang kuat, ya burung itu juga butuh power yang lebih gitu loh bahasanya, ya bahasanya seperti itu. Maka coba saja, ya entah itu tadi selesai dengan saran saya tadi soal mandi tadi, ya selain itu kamu bisa mainkan di setut ini tadi. Ini kita bicara tentang lomba. Burungmu ini sudah tidak ada lagi bicara tentang settingan harian, Om. Ini settingan harian burungmu udah selesai. Ya, ranahnya sudah ke arah settingan lomba untuk burungmu itu tadi. Oke, paham ya? Paham? Jadi gitu, Om. Coba saja, kan alhamdulillah nih burungmu sekarang udah menurutnya enak lah, ada peningkatan kan ya. Setelah melihat saran-saran dari saya, akhirnya burungmu ada perubahan yang sifatnya itu peningkatan. Ini kan bagus ya. Nah, pengennya lebih menyempurnakan lagi ya. Lebih burung itu gimana caranya burung kita ini menunjukkan kualitas terbaiknya, kan begitu ya. Nah, seorang perawat itu ya memang dituntut untuk itu. Ya, bukan tidak ada salahnya kok kita mau mencoba. Memang sebenarnya perawat atau joki burung atau pemilik burung sekalipun itu juga dituntut untuk itu, di mana dia harus targetnya adalah ya kan, setelah burung udah nampak bagus, gimana caranya burung itu supaya lebih bagus lagi gitu ya. Kita poles lebih bagus lagi. Dia harus bisa menunjukkan kualitas terbaiknya ya. Sampai mentoknya di mana gitu. Oke, mungkin gitu aja. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.